Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Safira. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, di dalam teknik pengumpulan data instrumen penelitian, terdapat kisi-kisi dan instrumen. Yang pertama itu kuesioner atau angket, yang kedua interview atau wawancara, yang ketiga observasi, dan yang terakhir teks. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitiannya, terdapat pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan instrumen adalah alat yang digunakan dalam penelitian dengan sedemikian untuk pengumpulan data dan instrumen yang akan digunakan harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Teks pengumpulan data. Teks pengumpulan data itu berisi cara yang akan dilakukan dalam pengumpulan data penelitian. Misalnya, waktu yang digunakan, jelas bentuknya, dan jumlah sampelnya. Contohnya dalam teknik pengumpulan data ialah teks, maka deskripsinya ditulis tentang teks berbentuk esai dengan jumlah 5 soal. Selanjutnya, instrumen berisi tentang bobot atau skor dari alat yang digunakan dalam kisi-kisi soal. Instrumen yang akan dilakukan ditulis harus sesuai dengan indikator yang akan digunakan dari kajian teori atau RPP. Instrumen perlu divalidasi untuk menentukan keakuratannya. Contohnya seperti reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda lihat di buku evaluasi pendidikan. Ini berlaku untuk instrumen penelitian ya. Selanjutnya, jenis-jenis pengumpulan data dan instrumen penelitian. Dalam jenis-jenis pengumpulan data terdapat jenis metode. Yang pertama, metode kuesioner atau angket. Instrumennya angket tertutup dan angket terbuka. Sumber dayanya sampel. Dan jenis metode yang kedua, instrumen atau interview atau wawancara. Instrumennya pedoman wawancara, sumber dayanya sampel, dan yang ketiga jenis metodenya observasi. Instrumennya lembar observasi, sumber dayanya sampel benda, jenis metodenya teks, instrumennya teks esai atau choice, sumber dayanya sampel, dan yang terakhir itu dokumentasi. Instrumennya dokumen, sumber dayanya catatan resmi dan dokumen nilai. Selanjutnya, angket atau kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responder dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Angket yang digunakan untuk mengukur pendapat respon dari suatu objek yang digunakan. Selanjutnya, angket dibedakan menjadi dua, yaitu angket tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup, angket yang berisi tentang pertanyaan atau pertanyaan di mana sampel bisa memilih satu alternatif jawaban. Contohnya seperti, apakah semenjak adanya virus corona ini, perkuliahan semakin sulit? Yang kedua, apakah dengan adanya perkuliahan online, mahasiswa mampu memahami pelajaran yang diberikan? Yang ketiga, kapan waktu yang tepat perkuliahan online berlangsung? Angket terbuka yang berisi tentang pertanyaan atau pertanyaan di mana sampel diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan sesuai dengan apa yang direncanakan. Contohnya seperti yang pertama, bagaimana pendapat Anda jika perkuliahan dilakukan secara langsung? Yang kedua, sebelum perkuliahan online berlangsung, mahasiswa mempersiapkan apa saja agar perkuliahan menjadi efektif. Selanjutnya, kelebihan angket atau kekurangan angket. Yang
Pertama, kelebihan angket. Satu, tidak memerlukan hadirnya penelitian. Yang kedua, dapat dibagikan secara serentak kepada responden. Yang ketiga, dapat dijawab oleh responden sesuai kecepatan masing-masing. Kekurangan angket. Yang pertama, responden sering tidak teliti dalam menjawab. Yang kedua, seringkali sungkar divalidasi. Yang ketiga, waktu pengembaliannya tidak sama. Bahkan ada yang terlalu lama hingga terlambat. Selanjutnya, contoh kisi-kisi angket. Yang pertama, terdapat variabel, indikator, deskriptor, dan nomor butir. Variabelnya kecerdasan emosional, indikatornya yang pertama, kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, keterampilan, dan terakhir sosial. Deskriptornya yang pertama, pemahaman tentang diri, pengaturan emosi, pengembalian dorongan hati, kekurangan berpikir motivasi positif. Yang kelima, optimisme. Yang keenam, penghargaan diri. Yang ketujuh, pengendalian emosi orang lain. Dan yang terakhir, hubungan dengan orang lain. Nomor butirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 10, 11, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, selanjutnya terdapat interview. Interview merupakan usaha pengumpulan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan diwawancarai lisan juga. Hal yang paling utama dalam interview ialah kontak langsung dengan tatap muka, face to face, antara si pencari informasi dengan pemberi informasi. Nah, interview dibagi menjadi dua. Yang pertama, interview bebas. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dan responden, di mana penelitian bebas bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Wawancara ini diberikan kebebasan kepada responden untuk mengeluarkan pendapatnya, dan responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diwawancarai. Contohnya, seperti menurut Anda, mengapa penelitian perlu dalam perkuliahan? Yang kedua, mengapa mahasiswa perlu adanya diskusi? Dan yang terakhir, apakah yang mahasiswa rasakan perkuliahan berakhir? Yang kedua, interview terpimpin. Wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci. Responden hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Contohnya seperti pertama, apakah ada manfaat dalam pembelajaran online ini? Yang kedua, manfaat apa saja yang Anda rasakan pembelajaran berlangsung? Dan yang terakhir, dalam perkuliahan online maupun langsung, apakah Anda ada persamaan dan perbedaan dalam belajar? Nah, untuk interview ini sebaiknya dalam wawancara penelitian harus menggunakan pedoman atau pertanyaan yang akan ditanyakan agar lebih terarah. Selanjutnya, kekurangan interview dan kelebihan interview. Kekurangan interview yang pertama, grogi saat bicara di depan banyak orang. Dan yang kedua, tidak sadar kalau sesuatu yang tidak berjalan dengan yang diinginkan. Yang kedua, kelebihan interview. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, komitmen tinggi terhadap kriteria penuh. Yang ketiga, penuh semangat kemampuan komunikasi yang baik. Selanjutnya, observasi. Observasi merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengamatan dengan menggunakan lembar observasi terhadap objek baik sesuai dengan langsung maupun tidak langsung. Observasi merupakan pengamatan atau observasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung.
Lembar observasi disusun berdasarkan kisi-kisi. Selanjutnya, contoh-contoh kisi observasi. Yang pertama itu terdapat variabel, yang mana kegiatan belajar, indikatornya, yang pertama pengamatan, pengayaan, yang kedua mengkomunikasikan, deskriptornya mengamati objek, nomor butirnya 1, pemberian pendapat, nomor butirnya 2, bertanya, nomor butirnya 3, dan yang terakhir merepresentasikan, nomor butirnya 4. Nah, di dalam kisi-kisi lembar observasi ini, setiap indikatornya pada lembar observasi diberikan penjelasan tentang kriteria dan pembobotannya. Misalnya, yang 3 tadi, nomor butir 3 tadi ini, jika mahasiswa benar dalam mengamati objek. Yang kedua, jika mahasiswa masih mengalami kesalahan di dalam belajar. Yang pertama ini nomor butirnya, jika mahasiswa salah dalam menghadapi objek yang harus disajikan. Nah, kekurangan observasi atau kelebihan observasi. Yang pertama, kekurangan observasi memerlukan waktu yang lama, tidak dapat mengalami gejala yang peka dan rahasia. Yang ketiga, tidak dapat mengamati masa lampau. Kelebihan observasi, derajat kepercayaan tinggi, tidak terbatas pada manusia, dan yang terakhir, dapat menggunakan alat bantu. Nah, selanjutnya teks. Teks merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Next, jenis-jenis teks. Jenis-jenis teks itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu teks kepribadian, yaitu teks yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Contohnya, kapan Anda merasa sangat baik? A. Pilihannya A. Pagi hari, B. Siang hari, C. Sore hari, D. Malam hari. Nah, di sini responden mampu menjawab sesuka hatinya. Dan yang kedua, teks bakat, yaitu teks yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Contohnya, di antara berikut ini, mana warna yang paling kamu sukai? Pilihan gandanya A. Pink, B. Coklat, C. Merah, D. Biru. Nah, jenis teks ketiga yaitu teks hasil belajar, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kecapaian seseorang. Contohnya, tentukan nilai X untuk 4X ditambah 5, di mana X bilangan bulat. Yang keempat, tes inteligensi, yaitu tes yang digunakan untuk membuat perkiraan intelektual seseorang. Contohnya, soal analog, humor, komedian. Pilihan gandanya yaitu klimaks, drama, B. Memori amnesia, C. Sintaksis kata, D. Heroisme epik. Dan yang terakhir teks sikap, yaitu tes yang digunakan untuk mengadakan pengukuran sikap seseorang. Contohnya, ketika sesuatu membuat Anda sedih, apa yang Anda rasakan? A. Menangis, B. Kecewa, C. Gelisah, D. Sakit hati. Nah, ini jenis-jenis jenis-jenis ujian teks. Selanjutnya, isi teks hasil belajar. Terdapat aspek, yang dimana di dalam aspek itu terdapat keterampilan perencanaan masalah. Indikator mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, memecahkan masalah. Indikator soalnya menyajikan masalah berupa gambar dan soal cerita. Yang kedua, memecahkan masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nomor soalnya 1, 2, 3, 4.
Aspek berpikirnya C2, C3, C3, C4.